Acara ini disponsori oleh Camilanku Yummy. Ya pemirsa Laika TV, life must go on. Kehidupan harus terus berlanjut ya. Peka atau perempuan kepala keluarga memang jumlahnya fantastis banyak. Bukan hanya di Jawa Timur, angka ini mungkin saja kita jumpai di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tapi apakah ini kemudian kita biarkan begitu saja? Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, dan kita sebagai masyarakat yang memasyarakatkan orang lain tentunya juga bertanggung jawab untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Mereka yang tergabung dalam Peka ini tentunya tidak hanya mengandalkan bantuan dari orang lain, mereka terus berinovasi dan bahkan mereka mencoba berwirausaha untuk bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga orang-orang tercintanya. Nah, kali ini kita akan ajak Anda, pemirsa Laika, untuk mengenal beberapa produk yang sudah mereka sempat pasarkan. Kita akan kenalan satu persatu. Yang pertama di sini, ini ada yang namanya terasi udang matang super ya. Tentunya ini asli Jember, Jawa Timur. Anda bisa coba. Ada juga di sini untuk Anda pecinta kuliner pedas, ada yang namanya samtong atau sambal tongkol. Ini cukup dicampur dengan nasi aja rasanya udah luar biasa banget ya. Nah, selain itu juga untuk Anda pecinta keripik tempe, ini persembahan dari Camilanku Yummy. Keripik tempe ini juga produk asli Jember. Silahkan dicoba, tentunya harganya sangat terjangkau sekali. Nah, yang paling bongsor nih, Nizar ingin kenalkan untuk Anda ya pemirsa. Ini merupakan teh pegagan ya. Sekali lagi ini adalah teh pegagan. Teh ini merupakan kelor dan juga labu kuning, dan juga terdapat lemon tea di dalamnya yang bermanfaat bagi Anda yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Ini juga mampu mengatasi penyakit Alzheimer dan juga meningkatkan daya ingat dan juga fungsi saraf. Pastinya minum ini juga sebagai antioksidan karena kandungan vitamin C dari kelor itu lebih tinggi daripada buah jeruk itu sendiri. Jadi silakan dan juga selamat mencoba. Ustadz dan juga Pak Handoko, ini salah satu bentuk ikhtiar nih ya untuk bertahan hidup apalagi di masa pandemi dan juga kondisi mereka sebagai kepala keluarga nih Pak ya. Iya. Baik. Dari dinas sendiri Pak, apa bentuk dukungan yang bisa disampaikan untuk mereka Pak? Ini sangat penting sekali untuk disampaikan di kesempatan ini. Saya boleh tanya ya, tadi mulai awal sampai akhir Mas Nizar terus yang tanya. Mas Nizar udah menikah? Alhamdulillah sudah Pak. Oh sudah. Kelihatannya punya istri? Sudah punya anak Pak, Alhamdulillah. Istri punya ya? Alhamdulillah sudah Pak. Nah artinya punya anak, kadang-kadang istrinya pergi nggak balik-balik kan bisa jadi. Masalah. Kayak Sri yang minggat itu kan bisa jadi kan. Sri itu Pak ya? Iya, ada tapi ya istri di rumah. Ada Alhamdulillah. Coba Mas Nizar sekali-sekali tuker peran. Jadi Mas Nizar sebagai suami kan udah biasa. Sekali-sekali tuker peran sebagai istri. Mulai pagi harus bangunkan anak-anak, mandikan anak-anak, bikin masakan dan lain sebagainya. Kira-kira Mas Nizar kuat nggak kira-kira? Kalau seperti itu berlaku sampai berhari-hari seperti itu. Nah, ini belum dicoba Pak soalnya. Nah, ini saya yakin kalau Mas Nizar mencoba, saya jamin sudah tidak ya, kuat Pak ya. Tidak akan kuat. Nah ini produk-produk yang tadi disampaikan oleh Mas Nizar ini sebagai salah satu bentuk kreativitas dan inovasi perempuan di Kabupaten Jember. Makanya saya mengatakan bahwa kalau perempuan dikatakan lemah itu sebetulnya saya kurang sepakat sebetulnya. Perempuan itu justru yang tangguh, yang hebat itu adalah perempuan. Kehidupan ini bisa terjadi karena perempuan. Kadang-kadang orang salah menerjemahkan. Ya. Bahkan ditinggal pergi oleh laki-laki pun dia harus menghidupi anaknya, kesehatannya, pendidikannya, dan seterusnya. Dan tidak banyak perempuan yang merengek-rengek. Sampai hari ini yang lapor di tempat kami juga belum ada. Oleh karena itu maka berbahagialah jadi perempuan kepala keluarga yang dengan penuh sukarela bertanggung jawab, beribadah, berjuang demi masa depan anak-anaknya. Dan kreativitas inovasi selalu dibangun sebagai salah satu solusi untuk menghilangkan kejenuhan dan mengeluh kesulitan, maka ini akan menjadi sebuah terobosan barangkali seperti keripik tempe yang begini, barangkali nanti bisa tersambungkan dengan disperindak, barangkali di bagaimana
standar kualitasnya, kemudian dibuatkan izin bagaimana seperti ini bisa masuk di minimarket yang ada di Kabupaten Jember, barangkali bisa dikirim ke Matahari atau mungkin dikirim kemana dan lain sebagainya. Ini akan menjadi inovasi yang sangat menjamin masa depan perempuan kepala keluarga di Kabupaten Jember. Baik. Kira-kira seperti itu, Mas Jadi Nizar. ada dukungan dinas Pak ya untuk PK ya? Pastilah. Jadi nanti kalau sudah ketemu, ini saya punya contoh dan pengalaman, Mas Nizar. Sekelompok perempuan yang tidak punya keterampilan sama sekali, dia mimpi kepingin menjadi penjahit yang profesional. Akhirnya kita coba, kita sinergikan dengan yang lain, kita latih mereka dengan nol skill, kita bantu setelah dilatih batu satu mesin jahit. Itu pada tahun sekitar 2019 ya. Kemudian sampai hari ini mereka 20 orang itu sudah punya mesin jahit sendiri-sendiri. Dia tanpa keluar dari rumah, dia bisa menjahit dari konveksi besar. Ketika dia datang membawa pekerjaan, dia pulang bawa hasilnya dan dibayar di situ. Ini contohnya seperti itulah. Harapan kita ke depan nanti perempuan-perempuan yang lain itu punya ide kreativitas. Kalau memang kesulitan dukungan, nanti kan kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak yang kira-kira bisa memberi kesempatan untuk itu. Seperti merias pengantin, buka salon dan lain itu banyak sekali sudah. Kalau misalnya tata boga barangkali kepingin ajar bikin kue dan lain sebagainya, marketingnya bagaimana dan lain, kita belajar aja nanti bareng-bareng. Tergantung, mari aspirasinya dimunculkan dan jangan hanya diam. Perempuan hanya harus kreatif dan inovatif Pak ya. Masa depan. Baik, seperti terima itu, kasih Pak ya. Iya. Semoga memang bantuan dari dinas, perhatian ini benar-benar dirasakan oleh sahabat PK ya. Nah Ustadz, ini perempuan yang harusnya kodratnya mungkin di rumah menjaga, itu kadang difahami bagi sebagian masyarakat itu wah ini nggak bebas nih, perempuan terbatas nih. Tapi sekarang kita lihat faktanya, ketika mereka menjadi kepala rumah tangga, mereka mau nggak mau harus keluar, harus mungkin berdagang, berinteraksi dengan orang lain. Nah ini bagaimana Islam memandang itu dan apa yang harus dijaga nih Ustaz sebagai seorang wanita? Iya, mungkin sebelumnya Mas Nizar ya, tentang masalah rezeki ini ya. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus yakin ya bahwa kita di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Bahkan tidak ada satu jiwa pun yang meninggal dunia kecuali dia telah mengambil semua lumbung-lumbung rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha." Tidak ada satu jiwa pun kecuali Allah telah tentukan rezekinya meskipun rezeki itu terlambat datangnya. Ini perlu dibangun optimisme ya, bahwa meskipun kondisi keluarga ya ditinggalkan suami ya, atau bahkan ditinggal pergi oleh suami dan semisalnya, maka tetap rezeki itu tidak akan berkurang begitu. Dan yang menarik Mas Nizar ya tentang masalah perdagangan, kita tahu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu waktu masih muda juga berdagang. Berdagang Ustaz ya. Bahkan Rasulullah itu memberikan apresiasi Mas Nizar kepada para pedagang. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merahmati seorang yang baik dalam menjual, baik dalam perjanjian dan baik pula dalam membelinya. Ini satu isyarat bahwa perdagangan itu sesuatu yang mulia. Bahkan sesuatu yang juga dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sebagai seorang wanita yang harus menjadi tulang punggung ya, harus menafkahi, maka yang pertama dia harus tahu tentang fikih-fikih perdagangan. Jangan sampai ketidaktahuan dia menjerumuskan dia dalam perkara yang terlarang dalam agama ini. Apa kata Umar bin Khattab, Mas? Beliau pernah mengatakan, la yabi fi syukina, tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang-orang yang tahu tentang fikih berdagang. Jadi perlu belajar dulu tentang fikih perdagangan. Kemudian yang kedua, di sana juga dihindari hal-hal yang sifatnya ini menzalimi orang lain. Misalnya mengurangi timbangan ya, tidak amanah di dalam netonya misalnya. Itu sampai Allah turunkan ayat Mas Nizar. Ketika Rasulullah pertama kali melangkahkan kaki di Madinah, turun surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Itu orang yang tidak amanah di dalam masalah timbangan.
Jadi kita harus yakin bagi seorang muslim bahwa Islam telah memberikan aturan tentang masalah ini. Terkhusus bagi seorang wanita mungkin juga perlu menghindari hal-hal yang sifatnya kurang tepat ya, misalnya seperti berinteraksi dengan lawan jenis yang terlalu jauh, kemudian hal-hal yang jual beli yang riskan ya, masalah, maka itu perlu dihindari. Jadi perlu menengok kembali bagaimana fikih tentang perdagangan. Jadi memang harus bukan hanya mau belajar tentang cara buat keripik tempe atau buat sambal, tapi fikih jual beli juga harus dipelajari Ustaz ya. Sambil jalan ya, belajar membuat tempe juga belajar fikih jual tempe begitu. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Handoko atas waktunya untuk Laika TV. Ini bermanfaat sekali, Masya Allah, luar biasa. Karena kehadiran pemerintah tentunya sangat kita nantikan. Juga Ustaz Irfan, terima kasih atas waktunya. Karena sejatinya setiap dari kita itu sangat memerlukan bantuan, bukan hanya berupa materi ya, tapi terlebih ilmu, sharing, dan juga motivasi seperti saat ini. Kita juga sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan ke Facebook kami di Laika Jember. Insya Allah kita akan hadirkan obrolan-obrolan hangat berikutnya di kesempatan yang akan datang. Saya Isnizar Sufi Ramadan dan juga seluruh kerabat kerja pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga seluruh pendukung acara. Sampai berjumpa kembali di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.